Oke, halo semuanya guys, berjumpa lagi bersama saya di channel si anak gadget guys ya. Oke, saja pada video kali ini guys, saya akan mereview kembali dengan sebuah jam yang unik dan ini sebenarnya jamnya juga termasuk langka. Ya, ini adalah Seiko Melodies in Motion. Ya, jadi guys, Seiko Melodies in Motion itu adalah salah satu jam yang memang terbilang unik ya, karena dia itu selain dia lagunya itu lumayan banyak, jam ini juga dia menawarkan banyak banget ornamen-ornamen yang menurut saya ini memang random banget ya, dan ornamennya pun juga dia itu random lah. Dia kayak ada yang mungkin ada yang bisa ngebelah, ada yang bisa muter, ada ataupun ya sebagainya ya. Dan ya salah satu jam yang saya baru beli ini adalah Seiko, ini saya kurang tahu ya, tipenya seperti apa, soalnya tipenya agak susah. Tapi ya mungkin nanti akan di judul ini ataupun di komentarnya akan saya tambahkan informasi selengkapnya dari jam ini. Dan jam ini adalah salah satu jam yang saya beli harganya ini 3.800.000. Jadi hampir 4 juta lah ya. Dan sebenarnya variannya banyak ya. Dia itu ada yang variannya mungkin ada yang di sininya mungkin di dialnya ini ada yang muter-muter, ada yang pecah, itu kalau bilangnya kan dia pecah ya, ada yang muter, terus ada yang gimana gitu, ada yang muter balik. Tapi itu rentan harganya lebih mahal dari jam ini. Itu harganya sekitar 5 sampai 6 jutaan. Itu saya beli di Seiko langsungnya, guys. Dan ya karena terlalu agak mahal ya, jadi saya akhirnya memutuskan untuk beli jam ini sementara dan menurut saya sih ini ornamen dalamnya juga udah lumayan bagus lah ya, udah cukup bagus walaupun ya nggak sekeren yang lainnya gitu. Itu di dialnya tuh bisa sampai ngebelah, muter-muter segala macam, sampai ngejungkir balik itu enggak, guys. Tapi ya seenggaknya saya udah punya lah, guys ya, udah terjawabkan lah, guys ya. Soalnya dulu sebelum saya mempunyai jam ini, saya sempat memasang status ya di WA itu, saya masang status, sempat saya pasang juga di Facebook. Saya tuh kayak kepengen gitu jam ini gitu, dan akhirnya kebeli, guys ya. Dan kebelinya yang mana, yang ini udah. Nggak nggak ada yang lain-lain lagi, guys, ya. Tadinya sih saya pengen beli yang lain, cuman kebanyakan itu dia warnanya itu, apa ya, kayak putih sih, tapi dia plastik, guys, ya. Ya kalau plastik kan kita tahu sendiri ya, kalau plastik itu kan dia, udah lama itu kan bisa, kayak kuning ya. Nah, akhirnya saya belilah yang versi warna coklat-coklat kehitaman ini, coklat gelap ya. Nah, untuk di sini kita akan coba review dulu dari bagian depannya dulu, guys, ya. Jadi ini adalah salah satu jam yang mungkin menurut saya sih memang agak langka ya. Soalnya kalau saya cari di YouTube itu kayaknya nggak ada orang yang review yang pakai bahasa Indonesia ya. Mungkin cuma salah satunya sih saya doang sih mungkin ya. Ya karena ya saya memang niat guys ya beli-beli jam kayak ginian. BTW ya, ini mereknya Seiko ya. Seiko yang memang semua Seiko itu mahal ya. Saya lihat di toko Seiko itu dia kalau yang bunyi-bunyi kayak gini rentan harganya itu dari 2 juta sampai 6 jutaan. Nah, kalau yang apa namanya, yang cuman bunyi doang tapi nggak ada ornamen-ornamen kayak gini yang biasa yang nong neng nang nong itu biasa kayak gitu-gitu ya. Itu biasanya dari 900 sampai 2 jutaan. Nah, kalau misalnya ke bawahnya lagi itu yang biasa ya, ya dia nggak ada yang sama sekali nggak ada bunyi, yang dibilangnya itu dia quiet sleep kalau nggak salah. Itu dia harganya dari 500 sampai, 1.200.000 kalau nggak salah. Dan ya wakernya kalau dia jual waker sekitar 500-an guys ya, mahal mahal ya. Kalau kita beli di online ya hitungannya kurang 100.000 lah. Jadi dari mungkin 3.500.000 mungkin ya bisa 3 juta pas atau mungkin pun bisa kurang 2 jutaan kali ya. Tapi karena saya mungkin memang agak gatel ya, ngeliat jam dikit langsung mau, jadi akhirnya saya belilah langsung jam ini guys ya, nggak usah pakai online-online segala guys ya. Jadi ya di sini kalian bisa lihat ya kalau di bagian depannya kira-kira seperti ini ya. Jadi depannya ini ada dial, jadi dialnya ini nggak bisa belah ya, dialnya biasa aja. Tapi yang unik dari jam yang saya beli ini, itu adalah trompetnya ini yang bisa muter, guys. Dan ini di tengah-tengahnya itu yang biru-biru ini kayak permata-permata gitu, guys ya. Tapi bukan permata asli ya. Kalau permata asli mah, ini mah jam Rolex udah lewat, guys ya. Ya di sini di bagian bawahnya juga dia ada Seiko dan di sini ada jarum panjang sama jarum pendeknya.
Kalau Rhythm itu dia kalau nggak salah juga ada ya yang kayak gini ya, dia kayak model-model, apa namanya, yang motion-motion kayak gini dia ada, dan itu pun juga sebenarnya sih unik ya sih ya, dia sama jarum-jarumnya itu bisa gerak-gerak gitu, bisa gerak-gerak mana ke mana. Tapi kayaknya saya rasa di Indo gini kayaknya nggak ada yang jual deh, soalnya ya kebanyakan Indo tuh Seiko guys ya, dan itu pun juga Seiko juga jarang ada yang beli gitu. Dan ini, bawahnya sini bisa kalian perhatikan ya, jadi di bagian bawahnya sini dia tuh ada tertulis kalau bagian bawahnya sini dia itu ada Melodies in Motion. Jadi di sini langsung ada tulisannya Melodies in Motion, dan di sini ada corak-coraknya aja nih. Ini corak-corak apa namanya, buat ya kayak pajang-pajangan kayak gini dong guys ya. Nah ini permata-permatanya ada bintang-bintang segala. Nah ini dia muter ini hanya saat jam, angka apa namanya, jarum panjang ini di angka 12 ini guys. Jadi dia muter udah gitu, soundnya itu akan bekerja, dan setelah soundnya bekerja, ini akan kembali mati guys. Jadi dia yang nggak hidup setiap saat. Nah yang saya hidup setiap saat itu yang ini guys, ornamen yang di bawahnya ini, bandulan di bawahnya ini, gitu. Nah, untuk atas ini juga seperti sama ya, ini ada kayak orang-orangan gitu, nanti dia akan bergerak kiri kanan, dan belakangnya ini akan muter. Muternya kemana ya, ke kiri apa ke kanan saya kurang tahu. Nah, di sini untuk bagian sampingnya nggak ada ornamen yang bisa muter-muter sama sekali ataupun bisa bergerak sama sekali, nggak ada ya. Ya kekurangannya sih kayak gitu doang sih, tapi ya di harga 2 juta, di harga 3 jutaan lah ya, 3,5 jutaan, ini udah ngepas banget lah ya sama harga. Soalnya ya kalau yang mau yang kayak gimana-gimana gitu kan emang harga mahal ya, jadi saya pilih harga murah aja gitu, nggak terlalu mahal-mahal banget. Mungkin ya harga 4-5 juta mungkin entar lah ya, pas sudah, apa ya, udah waktunya lah guys ya, mungkin. Jadi ya di sini, ada ornamen lagi di bawah, dan ini juga ada permata-permatanya gitu ya. Jadi kayak bling-bling gitu loh. Kalau dulu saya nyebutnya bukan permata guys ya, dulu nyebutnya bling-bling saya guys ya. Saya kurang dulu kan nggak tahu kan, emang karena mengkilap-mengkilap gitu guys ya. Dan ini warnanya biru, di chrome juga. BTW ini depannya kacanya datar, dan untuk di bagian sampingnya ini dia bahannya dari plastik ya. Jadi kalau misalnya jatuh ini, rawan pecah dan rawan patah juga. Jadi ya diusahain jangan sampai jatuh guys ya. Ini kalau ornamennya dia, apa namanya, kehambat, misalnya kita lagi, naruh nih terus miring gitu kan, ornamennya kan berhenti kan, dia nggak pengaruh sama jamnya guys, jadi jam ini tetap nyala gitu, nggak kayak Seiko transistor ya. Kalau transistor itu kan dia kan, apa namanya, bandulnya berhenti, ya otomatis deteknya berhenti. Nah kalau ini dia ada deteknya selama baterainya dia masih kesambung, belum copot, dia tetap tetap seperti ini guys ya. Dan ini kalau misalnya kita lihat di bagian bawah sini, ini ada tombol di mana di sini tuh ada tombol demonstration. Jadi di tombol demonstration ini buat fungsinya tuh buat, ngedemonstrasin ataupun buat ngetes musiknya, gitu. Jadi contoh ya, di sini saya pilih, ini kalau misalnya saya pencet dia akan bunyi guys. Nah seperti ini ya. Nah ini dia gerak kan, atasnya gue gerak guys. No. Nah ini puternya ke kiri guys ya, yang ini ke kanan, kiri, dan sebagainya guys ya. Dan ini pilihan musiknya banyak banget guys ya. Nah, sudah sehabis itu dia berhenti, dan yang bawahnya ini masih nyala guys. Jadi seperti itu. Di sini ada tombol, dan di sininya ada chrome ya. Ini chrome, tapi chrome-nya chrome plastik ya biasa ya, bukan chrome besi ya. Jadi ya kalau udah kelamaan dia bisa, apa namanya, lepas ya chrome-nya ya. Kalau ya tergantung sih, tergantung pemakaian ya. Kalau misalnya memang mungkin makainya gimana-gimana gitu sampai kayak orang-orang gila gitu kan, ya bisa juga gitu ininya ngelupas gitu-gitu ya. Asal jangan kebanyakan ini aja, asal rawatnya bener aja udah. Ya ini atasnya seperti ini ya, jadi atasnya kayak gini guys. Ini saya review selengkap-lengkapnya ya mungkin ya. Ya di sini, ornamen-ornamennya kayak gini guys, ini pajangan-pajangannya seperti ini. Jadi kebanyakan chrome semua tapi plastik ya, kebanyakan. Dan ini kalau misalnya kita balik di belakangnya seperti ini guys. Ini saya naruhnya agak miring ya. Soalnya pakunya ini agak agak panjang ya, jadi saya naruhnya agak miring seperti ini.
Harusnya kalau misalnya dia didempetin lagi, ini bunyinya harusnya agak kencang lagi guys. Tapi ya karena memang pakunya udah kayak gini ya, dari awalnya, dari settingan awalnya udah kayak gini, jadi ya saya udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi gitu. Ya, ini saya coba lepas dan nah di sini kita coba cek ya di rancang saya. Nah di sini ya kalau misalnya kita balik seperti ini, dia tampilan belakangnya tuh seperti inilah kira-kira guys. Jadi untuk di tampilan belakangnya di sini tuh dia ada tempat buat gantungannya ya di sini. Tempat buat gantungannya kira-kira seperti ini ya. Jadi dia pakunya itu nggak bisa sampai masuk ke dalam banget ya, cuman mentok sampai ada garisnya itu tuh. Nah, dari bagian bawahnya sini, ini ada stiker ya. Ada stiker, ini harusnya ini press here. Ini harusnya itu di sini guys. Di sini harusnya guys ya. Jadi dia itu buat demonstrasiin ini. Nah, jadi tadi stikernya tuh di sini pas baru beli. Dan akhirnya saya gantilah, saya copot saya pasanglah di bagian belakang sini guys, karena ya terlalu menghalangi guys ya. Dan nah kalau ini stikernya ini tadinya tuh di sini guys, stikernya tadinya di sini gitu. Jadi dia isi-isinya nih buat apa namanya, buat ngasih tahu ya dia list musik dari jam ini tuh seperti apa gitu. Dan ini banyak banget guys ya. Ini kalau misalnya kita bisa hitung nih ya, di sini kalian bisa lihat. Ini ada classic melodies, di sini ada chime melodies, dan di sini ada Christmas melodies. Ini kita bisa milih ya salah satu playlist dari music ini. Tapi menurut saya sih ada kurangnya jam ini karena apa? Karena jam ini dia itu tidak bisa memainkan satu-satu musik ini guys ya. Jadi kalau misalnya nih sekarang kan jam 9 nih, misalnya jam 9 pas. Nah, nanti yang kita mainkan ya yang pertama yang ini. Nah, nanti jam 10 dia beda lagi, guys. Bukan yang ini lagi yang muternya, guys ya. Nah, yang ini, yang Canon ini gitu dan seterusnya, guys ya. Tapi ya ada kelebihannya, guys ya. Jadi dia itu muternya hanya playlist-playlist ini aja gitu. Nah, kalau yang bawah sini kita harus ubah tombolnya dari yang sini ke sini. Nah, sorry ya, ke sini ya. Jadi dia tombolnya ini ada 4 macam ya. Di sini tuh dia kayak ada playlist 1, 2, 3 sama di sini bisa buat juga matiin guys. Jadi kalau misalkan memang nggak mau ada musik-musik gitu ya mungkin ya. Nah, di sini bisa dimatikan. Caranya tinggal kita geser aja ke bagian bawah gitu. Ya di sini karena saya memang milihnya klasik ya. Saya kan kalau tidur kan memang suka dengerin musik-musik yang apa ya, yang kayak jazz mungkin ya. Dan jam pun juga saya kalau tidur pun jam bunyi saya juga nggak gitu ngaruh guys ya. Saya mah tidur aja gitu kan. Jadi ya gitulah. Di sini ada chime melodies juga, dan di sini chime melodiesnya ada Westminster. Atas di sini ada Four Seasons ya, sorry. Di sini ada Spring, di sini juga ada Canon, ada Klein Natch Music ya. Ini ada Symphony Number 6, Pastoral. Di sini ada Morning from Virgin. Sini ada Rata Virata. Ini saya tahu nih. Ini ya, ini kayaknya saya juga ada semua tahu deh ini kayaknya. Semua saya tahu guys ya. Ini Westminster ya, di bagian bawahnya ini saya juga tahu ada Westminster, tapi Whittingtonnya sama nggak sama San Michaelnya nggak ada guys ya. Jadi dia cuma Westminster doang. Westminsternya juga dia temponya agak lambat. Udah gitu juga di bagian bawahnya sini yang playlist ketiga di sini dia ada Christmas Melodies. Di sini ada Deck the Halls, ini saya tahu nih. Deck the Halls, ada O Tannenbaum ya. Ini lagu Jerman mungkin ya, apa lagu Belanda mungkin ya. Bahasanya aneh nih, kayaknya kayak bahasa Belanda ini kayaknya. Ini ada We Wish You a Merry Christmas, Joy to the World, di sini ada Silent Night, dan di sini ada Jingle Bells. Ini cocok banget guys ya buat diputerin pas lagi Desember gitu guys ya. Dan buat atasnya sih ya sisa-sisanya mah itu dari Januari sampai November aja lah guys ya. Nah, kalau yang tengahnya ini mah kayaknya sih nggak usah deh. Soalnya udah terlalu sering guys ya saya dengerin musik ini nih, The Westminster. Ya, untuk di bagian atasnya sini, di sini juga dia ada tempat untuk baterai, dan di sini bisa kita copot. Ini untuk ditutupannya dia bahannya dari karet-karet gitu ya, semacam kayak kalep, tapi kayaknya bukan kalep sih, kayak karet biasa gitu ya. Nah, tapi saya kurang tahu guys ya, ini karetnya ini kayak dia bisa apa namanya, bisa getas apa enggak, saya kurang tahu guys ya ini ya. Kalau karet kayak gini, harusnya sih mungkin bisa getas kali ya kalau udah kelamaan. Tergantung dari cara penyimpanannya sih. Kalau misalnya menyimpannya di tempat yang adem-adem gitu, mungkin enggak lah ya. Dan ini bagian dalamnya seperti ini ya. Ini baterainya pakai super. Ini baterai dari
pas belinya udah seperti ini. Ini keperingatan juga ya buat kalian semua yang punya jam Seiko, harap jangan pasang baterai seperti apa namanya, pakai baterai alkalin guys ya. Saya dikasih tahu juga dari yang jualnya, bahkan saya juga dari dulu sebenarnya udah tahu ya. Kalau jam itu sebenarnya nggak bisa pakai baterai alkalin. Kenapa jam yang dipakai baterai alkalin itu selalu rusak, dan terlebih juga untuk Seiko. Karena dia itu alkalin itu voltasenya beda guys ya. Jadi voltasenya itu beda gitu. Dia apa namanya yang menyebabkan rusaknya itu karena voltasenya beda, sehingga dia pas lagi dimasukin itu kan dia mesinnya itu kan kayak gimana ya? Bisa mungkin dibilang konslet gitu guys ya. Soalnya dia kayak terlalu kencang gitu. Voltasenya terlalu kencang sehingga menyebabkan lama-lama mesinnya itu akan rusak. Kalau yang analog seperti ini dia biasanya akan ngaco, dan kalau misalnya yang kayak jam-jam digital gitu ya, yang kayak di meja tuh yang digital gitu, digital ya maksud saya, yang 1329 apa segala macam itu dia kalau nggak angkanya hilang, dia biasanya gosong guys. Jadi layarnya tuh gosong ya. Soalnya saya ada ya 3 jam itu kena korban seperti itu ya. Dan itu pun juga mereknya Seiko juga. Jadi ya sayang sih kalau udah kayak gitu guys ya. Ya ini dalamnya seperti ini ya. Jadi di sini ini pakai baterai apa saya kurang tahu ya. Baterai tipe apa saya kurang tahu, tapi ya kalau misalnya kalian semua ada yang ngerti baterai ya bisa dilihat aja lah baterainya kira-kira seperti ini guys. Dan ini dalam-dalamnya cuma ada kabel-kabel doang yang menghubungin ke mesinnya. Sekarang ini jam berapa ya sekarang ini? Udah mau jam 10 ya. Berarti bentar lagi bunyi ini. Nah, ini ada speakernya juga ya. Dan ini belakangnya plastik ya. Plastik tapi agak tebal. Nah, di sini ada tombol. Ini ada tombol buat seperti tadi ya yang saya bilang. Di sini ada playlist A, playlist B, dan di sini ada playlist C, dan di sini juga bisa buat matikan ya. Jadi kalau misalnya kita pencet ke A, dia akan muter satu playlist ini, dan sampai bawah sini dia akan balik lagi ke atas gitu. Nah, kalau misalnya dia playlist B, dia cuman bunyi yang ini doang. Jadi setiap jam itu dia bunyinya kayak gini doang guys ya, Westminster doang. Nah, kalau playlist C, dia bunyi dari sini sampai sini. Dari Deck the Halls sampai Jingle Bells. Udah gitu balik lagi ke Deck the Halls gitu guys ya. Dan ini untuk bagian sampingnya sini juga dia ada volume, dan ini volumenya saya udah set paling besar ya. Nah, besarnya di sini ya, ke kanan. Dia kalau misalnya mau kecilin bawah gitu, atau di offin gitu ya. Dan ya kira-kira sih seperti gitu aja sih buat di bagian dalamnya, bagian belakang dari jam ini. Dan ya di sini kita coba tes ya. Ini Westminsternya ya. Nah, Westminsternya dia agak lambat ya. Nah, udah seperti itu dia nggak lama akan mati ya. Nah, kayak gitu guys kira-kira ya. Jadi Westminsternya kayak gitu, dia nggak ada bunyi gong ya. Saya juga baru nyadar ini, nggak ada bunyi gong sama sekali ya. Mungkin harus di apa namanya, harus di kedua belasin dulu kali ya. Tapi jangan lah ya. Ini saya udah atur, udah sekian jam saya atur guys ya. Sampai pas banget gitu. Di angka 12 di detik ke 0 guys ya. Ya kira-kira kayak gitu sih. Ini pilihannya banyak ya. Dia juga ada Christmas. Kalau di Christmas dia pilihan musiknya banyak ya. Di sini saya gantungan aja ya. Nah, di sini saya akan gantung coba. Oke lah ya. Saya takut jatuh guys ya, guys ya. Oke. Ini coba kita bunyikan. Nah, ini dia ornamennya ini baru gerak guys. Ya, dia geraknya pelan kayak gini aja guys ya. Dia nggak kencang-kencang gitu, ataupun juga bisa reverse gitu guys ya. Nah, dan ini pilihan musiknya banyak banget guys ya. Nah, ini kalau misalnya kita pencet lagi, dia pilihan musiknya banyak ya. Tuh. Ini yang Christmas ya.
Nah, ini yang Christmas semua guys ya. Tuh. Nah, ini kan ada lagunya nih kan, pohon terang, pohon terang. Ya, kayak gitu lah guys ya. Ini kita ubah dulu guys, sorry. Ya. Ini kan ada Westminster, terus ini yang paling atas lah ya. Ini saya set paling atas aja lah guys ya, soalnya belum Desember soalnya. Masih nanggung ya, masih Oktober, baru mau November. Itu. Jadi ini kalau bisa kita pencet, ya bunyinya kayak gini guys ya, klasik ya ini ya. Jadi kelihatan di kamar itu seperti ini guys. Jadi ini tinggal lampunya tinggal diubah aja ke kuning guys ya. Jadi kayak kelihatannya kayak unik gitu. Nah, untuk dus dari jam ini saya dapat dus juga ya. Jadi garansi juga ya 1 tahun. Jadi ini untuk tadi untuk di tasnya seperti ini ya, Seiko ada tulisannya Seiko dan di dusnya kayak gini guys kira-kira guys. Jadi di dusnya ini tuh tulisannya seperti ini ya. Ini ada gambarnya jam Seiko dan kira-kira dusnya kayak gini guys tuh, warna abu-abu ya. Warna abu-abu agak ke biru-biruan mungkin ya. Nah, ini cara bukanya tinggal kita geser aja ke atas. Di dalamnya sih ini menurut saya lebih agak komplit guys ya untuk di dalamnya sini ya. Sorry, saya buka dulu sebentar. Nah, buat di dalamnya sini kita dapetin paket lumayan banyak guys ya. Di sini tuh ada plastik-plastiknya ya. Tadi jadi jamnya itu taruh sini. Ya di sini ada kardusnya nih kan. Nah, di sini kita dapetin ada kayak gantungan gitu di sini ya. Ini tadi udah saya unboxing. Udah gitu di sini juga ada ini ada kertas ya, tapi saya kurang tahu nih kertasnya bermaksud apa, saya kurang tahu guys ya tuh ya. Soalnya tulisannya Cina ya. Kebetulan saya nggak bisa bahasa Cina ya. Jadi ya mungkin yang tahu-tahu aja lah ya. Itu buat apaan. Nah, di sini ada kartu jaminan. Sini buat jaminan garansi ya. Jadi di sini kalian bisa lihat ya tuh ya kan Jakarta baru saya tadi baru beli tadi ya. Nah, Jakarta tanggal 22 bulan 10 tahun 2023. PT Asia Jaya Indah. Saya beli di ini guys ya, di Pasar Baru ya, Pasar Baru Jakarta Pusat ya. Nih, Seiko Alba Jemis. Oh, gila ada Jemis juga ya. Ada Alba juga. Ya dulu Alba saya pernah punya ya. Alba itu juga lumayan mahal dulu ya. G-Shock juga dulu saya punya, tapi kalau G-Shock kan Casio ya. Ini Seiko ya. Nah, ini ada instruction manualnya ya. Dan ini instruction manualnya lumayan banyak guys tuh. Dari berbagai bahasa ya. Untung nggak ada bahasa Indonesia nih. Kalau ada bahasa Indonesia bahasanya agak berantak-berantakan guys. Nah, di sini ada tertulis ya, dia ada volumenya max apa minus ya. Udah gitu sini gua ada pilihan-pilihan musiknya seperti ini ya. Ya kira-kira kayak gitu guys. Gitu ya. Oh ya, BTW untuk jam yang saya punya ini dia bunyi musiknya itu setiap sejam sekali guys ya. Soalnya waktu itu sempat ada yang nanya juga ya, Bang, jam-jam Seiko yang baterai itu bunyinya berapa kali berapa kali Bang sejamnya. Nah, kalau jam-jam Seiko kayak gitu sebenarnya sih tergantung guys ya. Kita belinya tuh yang mana gitu, tipe yang mana gitu. Kalau misalnya tipe-tipenya kayak saya punya ini kayak yang Melodies in Motion itu dia biasanya cuman cuman sejam sekali doang guys ya. Nah, seperti yang contohnya yang saya punya ini guys. Nah, ini udah jam 9.55 guys, udah mau jam 10 guys ya. Ya ini nggak usah saya tampilin lah ya bunyinya kayak gimana. Tapi yang penting tadi udah kita tahu lah ya bunyinya itu seperti apa guys. Jadi ya buat di pilihan warnanya ini sebenarnya ada warna putih juga, tapi karena saya milihnya warna hitam jadi alhasil ya kayak gini guys kira-kira guys. Jadi ya buat di review ini sih mungkin sampai sini guys ya untuk review dari saya. Kalau misalkan suka dengan video ini bisa di like. Kalau misalnya nggak suka bisa di dislike. Dan oh ya guys, BTW waktu itu juga sempat ada nanya ya, Bang, kalau jam baterai itu boleh nggak sih diputar mundur? Kalau menurut saya guys ya, jam baterai yang seperti kayak Seiko-Seiko kayak gini, udah gitu juga Ridem ya
Yang bermerek sebaiknya jangan diputar mundur. Putar mundur boleh, tapi jangan terlalu banyak begitu muternya, guys, ya. Jadi jangan sampai dari jam 10 nih ke jam 9 itu jangan, guys, ya. Itu dia lama-lama, motor DC di dalamnya ini bisa rusak, guys. Jadi sebaiknya jangan gitu ya. Tapi kalau sekali-sekali nggak apa-apa. Muternya juga jangan dia sampai sampai parah banget gitu, guys, ya. Jadi ya kira-kira kayak gitu aja sih buat review dari saya. Kalau misalkan suka dengan video ini bisa di-like, kalau misalnya nggak suka bisa di-dislike, dan kalau misalkan suka video-video saya bisa di-subscribe juga, dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan ataupun kalian mau berbincang-bincang tentang jam ini, ataupun kalian memang ada yang punya juga ya mungkin ya bisa berbincang-bincang sama saya, silakan tulis di kolom komentar di bawah, guys. Pendapat kalian semua, kalian beli dengan harga berapa, apakah kalian pernah beli jam ini, dan apa pendapat kalian tentang jam ini, kalian tulis di kolom komentar di bawah, guys. Oke, jadi sampai segini untuk videonya, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya besok. Dadah.